Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala khairil insan. Wassalatu wassalamu ala syafi'ina Muhammadin sayyidil insi wal jan. Amma ba'd. Para pemirsa, kawan-kawan, sahabat serta kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sampai saat ini kita masih diperkenankan olehnya untuk dapat beribadah di bulan yang penuh dengan berkah, yakni bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, yang artinya bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai sebuah petunjuk serta penjelasan akan petunjuk tersebut, dan juga Al-Quran merupakan furqan, pembeda bagi para manusia antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya ayat tersebut jelaslah bahwasanya tidak pantas bagi kita di saat kita berada di dalam bulan Ramadan ini, namun kita tidak mau menghidupkannya dengan membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan sendiri ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Di lain sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Surat Al-Alaq ini merupakan wahyu yang Allah pertama kali turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan ayat pertama sudah menyindir kita, Iqra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh nabinya Muhammad SAW untuk membaca, maka kita sebagai umatnya juga seyogyanya untuk banyak-banyak membaca, terlebih membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah, saat ini bulan Ramadan tinggal 10 hari lagi. 10 hari akhir Ramadan ini ialah hari-hari yang dapat kita harapkan agar kita bisa menemui malam Lailatul Qadar. Marilah kita berusaha menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar dengan melangitkan bacaan-bacaan Al-Quran. Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata di dalam karyanya Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, wa'alam, ketahuilah, annal madhab sahih al-mukhtar, sesungguhnya madhab sahih yang terpilih, alladzi alaihi man ya'tamidu minal ulama, yang dijadikan sebagai pedoman pegangan bagi para ulama, menyebutkan anna qira'atul Qur'an afdalu minat tahlil wa tasbih wa ghairihima minadz dzikri, bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih afdal, lebih utama daripada tahlil, tasbih serta zikir-zikir yang lain. Maka dari itu tidak heran kalau dikisahkan di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu diceritakan setiap sehari punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran sekali-kali sehari, 1 kali hatam. Namun di saat bulan Ramadan tiba, beliau menambah kebiasaannya tadi, yakni beliau membaca Al-Quran di dalam sehari sebanyak 2 kali hatam Al-Quran. Subhanallah. Dan di lain sisi, suatu saat beliau kedatangan para sahabatnya, ulama ahli fikih dari Kairo. Mereka ingin bertujuan datang ke rumah Imam Syafi'i untuk mengajak beliau berdiskusi tentang masalah fikih. Dan di saat sahur mereka berdiskusi tentang masalah fikih tersebut. Namun Imam Syafi'i tidak ikut-ikut mereka untuk membahas masalah fikih di saat itu. Justru beliau malah asyik membaca Al-Quran. Dan ketika mereka, para ulama yang sedang berdiskusi tentang masalah fikih tadi selesai mendiskusikan masalah fikihnya, Imam Syafi'i menegur dengan halus kepada mereka seraya berkata, wahai sahabatku, apakah engkau lebih mementingkan belajar ilmu fikih daripada membaca Al-Quran? Padahal ini ialah bulan Ramadan. Nah, maka dari itu tidak heran jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran.
Imam Syafi'i sebagai imam yang besar, ulama, ahli fikih saja melebihkan, mengutamakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita seyogyanya untuk bisa meniru beliau. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemuliaan kepada orang yang suka dan menyibukkan dirinya dengan bacaan Al-Quran, sebagaimana tersebut di dalam hadis qudsi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul qala ar-Rabb, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, man, barang siapa syaghalahul Quran, yang disibukkan oleh Al-Quran, wa dzikri, dan zikir kepadaku, yakni kepada Allah, an mas'alati, sehingga ia lupa atau sedikit untuk berdoa memohon kepadaku, maka kata Allah, a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin, niscaya aku akan memberikan kepadanya sebuah pemberian yang lebih utama, lebih hebat, lebih banyak daripada pemberian-pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku, tapi mereka tidak menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan zikir kepadaku. Kawan-kawan para pemirsa, mungkin inilah sebagian cuplikan dari hadis-hadis serta kisah para ulama yang bisa insya Allah untuk membangkitkan semangat kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.